Pentingnya sex education gak cuman biar lu gak jadi korban tapi juga gak jadi pelaku. Hai lovers, aku Dimas, aku Anggi, aku Dila. Kita hari ini bakal ngobrol soal yang lagi hangat di Indonesia. Selalu yang lagi hangat tapi bukan sayur sop atau Indomie rebus. Kuah susu. Iya, jadi kita mau ngobrolin soal sex education. Bahasa Indonesianya pendidikan seks. Seks bahasa Seks lah. Oke. Jadi gimana nih guys? Sex education kalian penting nggak? Penting. Kenapa? Kenapa Dila? Ya kalau nggak ada sex education nggak tahu. Tidak teredukasi dengan baik soal seks. Iya benar. Iya sih, penting. Iya sih. Menurut gue nggak sex education juga penting tuh karena nggak sekedar seks juga, tapi kan sebagai orang, sebagai manusia, pria dan wanita tuh kan punya anatominya kan beda kan. Jadi ya sebenarnya ada miskonsepsi sih kayaknya di kayak nama sex education, kalau seks di luar negeri kan artinya gender juga gitu kan. Ya menyangkut banyak hal gitu kan. Begitu dibawa ke sini yang nggak serta-merta soal gimana cara seks yang bener. Tapi seputar kayak gender orientation, terus wanita mengetahui organ-organ tubuhnya, cowok juga tahu kenal organ-organ tubuhnya kayak gimana. Termasuk penyakit-penyakit. Iya. STD. Dan termasuk batasan-batasan boleh nggak sih orang lain menyentuh sebatas mana gitu ini, kan. Apa namanya tuh? Sexual harassment. Iya, kayak gimana cara melindungi diri sendiri. Konsen. Ini sebenarnya beda-beda sih. Mungkin kalau dari kecil sebatas ini namanya vagina, ini namanya apa gitu, kayak tergantung umurnya gitu loh. Terus kayak pasti anak kecil ada kan nanya nunjuk Fiesta di Indomaret. Mau permen karet? Mau permen itu, mau itu permen, apa gitu. Terus banyak nih orang tua yang panik duluan. Wah, mungkin gimana cara ngejelasinnya gitu. Sebenarnya orang tuanya sama tidak teredukasinya dengan sang anak, karena orang tuanya nggak tahu gimana cara ngejelasin itu ke anak, terus anaknya juga kayak nggak bisa dapat penjelasan yang baik kayak gitu. Jadi sebenarnya juga makanya edukasi seks itu nggak mengenal umur sih kalau menurut gue ya. Karena kayak orang tua banyak yang sama clueless ya sama anak, terus kayak banyak dibohongin kayak gimana mama sama papa tuh bikin aku gimana, oh kita berenang. Nah, kita berenang bareng deh, makanya kamu jangan mau ya diajak berenang sama orang lain sekolah kayak gitu misalnya banyak bohong ya. Mungkin kan kalau pendidikan seks tuh nggak melulu, maksudnya seksnya kan bukan seks tentang ngapa-ngapain kan, berhubungan badan. Mungkin dari kecil tuh lebih dikasih tahu, yaitu yang tadi dibilang anatominya dulu, terus nanti mungkin pas jenjang dia masuk sekolah atau gimana ada jadi setiap tingkatan tuh pasti ada proporsinya masing-masing gitu loh, atau diajarin. Seenggaknya dari kecil udah kasih tahu dulu kalau misalkan ini namanya apa, terusnya batasannya tuh orang boleh boleh dekat ke kamu tuh kayak gimana, kayak gitu-gitu dulu sih. Iya, bapak-bapak juga banyak yang kayak gitu kan sama anaknya, dibilangnya ini susu padahal itu kam kayak gitu. Serem banget. Itu yang waktu itu bilang dia punya penyakit kelebihan sel darah putih. Oh iya, kayak terus gitu. mesti dikeluarin. Serius? Ada kan yang dia ngajak ceweknya kayak nih gue punya penyakit sel darah putih nih, harus dikeluarin dengan cara hubungan badan. Cowoknya. Si cowoknya ngebodohin ceweknya kayak gitu. Umur berapa? Kayak udah remaja-remaja ya, SMP remaja, gitu kali cuma ya itu tadi nggak mengenal umur kan. Kayak gitu. Ya itu sih pentingnya, soalnya terutama ya kalau lo nggak clueless soal seks jadinya bisa takutnya jadi dimanfaatin korban orang gitu. Iya kayak gitu. Itulah kenapa penting buat orang tua tuh ngasih tahu ke anaknya. Mungkin ya emang bakal awkward sih. Dan jangan bohong ya kayak bilang ini tuh vagina, ini tuh penis. Jangan dibohongin kayak ini kue cucur, ini apa kayak gitu-gitu. Gue sebenarnya juga kayak kurang setuju tuh kayak gitu kan? Dibikin kayak ini tempe, ini apa gitu. Lebih baik gitu. Bener-bener dikasih tahu namanya tuh apa gitu. Untung aku dari kecil dikasih tahu ini namanya apa, ini dikasih tahu ini namanya apa. Walaupun nggak dijelasin apakah. Ada juga kasus di mana kayak anak kecil dibilang tadi aku disuruh makan cookiesnya ini gitu. Orang tuh kan nggak tahu ya cookies maksudnya apa kayak gitu. Ternyata disuruh makan
si pembantunya itu. Ngerti kan kayak gitu, emang fucked up banget. Dari sekolah itu pertama, yang di SMP itu. Kedua, kok dari nyokap bokap mereka nggak yang nggak yang directly ngasih tahu atau mendidik gitu, cuma sekedar ngasih tahu. Ya cara teteh dibuat ya ibu sama ayah, ibu dimasukin anunya sama ayah kayak gitu-gitu. Terus kayak emang itu nggak apa-apa, ya nggak apa-apa gitu kan, emang kayak gitu caranya kayak gitu. Ya udah sih, jadi gue dari kecil nggak menganggap itu adalah hal yang kotor atau gimana, cuma emang karena orang tua gue juga ngejelasin ada batasan umur. Kenapa? Karena anak umur segini belum boleh hamil karena rahimnya belum kuat dan segala macamnya kayak gitu. Yang mana itu benar kan? Kayak gitu sih, lebih dijelasin kayak kenapa anak kecil nggak boleh melakukan itu dulu kayak gitu. Kalau Kanggi? Kalau gue seingat gue nggak pernah sama sekali. Like I have to educate myself. Dan kayak dan gue tuh kayak nggak inget juga sih gue pertama tahu dari mana. Kayaknya mungkin dari pelajaran di sekolah. Akhirnya adalah dari situ, dan mungkin untungnya ya gue lucky juga, gue dapet infonya itu nggak yang aneh-aneh, cari sendiri dan nggak yang tahu dari gosip-gosip temen gitu. Terus udah gitu dari web trick. Nah, gue juga lupa sih. Trik 3G. Ya Allah, nontonnya juga kotak. Terus ya udah gue sadar, oke, orang tua gue bukan yang tipe kayak gitu. Nah masalahnya adalah gue punya 2 adik kan, 2 adik, dan jadinya gue take responsibility buat educate mereka gitu. Meskipun gue waktu itu ya awkward juga sih, tapi ya I have to do it karena orang tua gue nggak educate gitu ya. Ya udah gitu deh. Terus tapi sekarang kira-kira orang tuanya Mbak Anggi udah tahu belum kalau Kanggi tahu? Tahu apa? Ya gue udah berapa anjir. Masalahnya gini loh, kayak kadang orang tua tuh aneh gitu nggak sih? Kita nggak pernah dijelasin soal apa-apa soal itu, tapi di saat kita expect kita kita tahu, terus kayak emang lu nggak heran gue belajar dari mana kayak gitu loh. Orang tua gue boomer BTW ya. Iya, orang tua aku juga boomer. Kalau Kak Dimas? Dari orang tua. Kalau tentang seks sih enggak, cuman maksudnya kalau tentang jenis kelamin dikasih tahu kayak kalau cowok. Tapi dan ibu aku tuh kalau ngejelasin dengan kata-kata yang benar gitu, maksudnya kayak vagina, penis. Terus kan kalau kayak aku tuh ingat banget ya, kayak dulu tuh waktu SD pernah nanya ke ibu aku kayak bu apa gitu, atau bu apa, karena maksudnya kalau di lingkungan luar gitu kan lebih pasti, omongannya itu kan bukan dengan pasti slang lah. Iya, dan makanya tapi kalau ibu aku tuh ngajarinnya kalau cewek vagina, kalau cowok penis, paling kayak gitu. Jadi kadang tahu bahasa-bahasa kotor itu ya dari luaran kayak gitu. Dan sama sih kayak dia buat tahu sex education. Sebenarnya bukan sex education, nggak tahu sih, sex education tuh maksudnya lebih ke jenis kelamin atau ke cara melakukan seks? Dua-duanya sih. Semuanya. Berarti kalau di sekolah aku cuma diajarin tentang reproduksi. Nggak pernah diajarin tentang cara melakukan seks gitu. Dan percaya atau enggak, aku baru tahu itu kelas 3 SMP, di mana penis dimasukin ke vaginanya cewek. Jadi zaman dulu aku cuma tahu ya udah tidur bareng, terus kita tindian, ciuman, hamil. Itu sampai kelas 3 SMP. Padahal materi reproduksi itu kan kelas 2 SMP juga udah diajarin kan sebenarnya. Kayak gitu. Jadi emang kayak pendidikan dari keluarga dan dari sekolah tuh nggak cukup buat kita memahami itu. Kita emang harus tahu dari luar. Dari teman-teman contohnya. Yang nggak selalu benar. Dan nggak selalu benar. Ya kita beruntung aja kita sekolah di sekolah yang benar, yang kita nggak harus ngalamin itu dulu untuk tahu. Teman-teman kan juga sebenarnya sama-sama clueless juga kan. Iya. Mereka tahu apa sih? Yang lucu tuh kayak aku nggak tahu kayak itu tuh penisnya dimasukin. Jadi mereka tiduran, ciuman. Iya, gue juga gitu dulu waktu kecil kalau main Barbie, udah nikah nih Barbie-nya. Terus taruh tempat tidur, cium-ciuman ceritanya. Iya. Tapi untunglah sekarang setelah umur 20-an ketemu Kanggi. Hah? Itu beda, definisinya orang mikirnya beda. Jadi gitu deh pokoknya dari ya mungkin orang tua juga awkward kali ya. Maksudnya
di zamannya mereka pun kan orang tua mereka nggak ngajarin. Bayangin dong. Malah lebih clueless lagi daripada kita. Maksudnya kalau zamannya mereka lebih tahu lu 14 tahun nikah gitu. Tahunya gimana? Iya. Terus kayak coba gue mau nanya orang tua gue juga geli sih sebenarnya, kayak lu gimana waktu dulu wedding night? Nenek kayak ibu aku umurnya, misalkan aku sekarang 24, ibu aku umur 24 udah punya aku umur 23 tahun. Oh iya, sama ibu aku juga. Iya. Nenek aku umur 14 udah punya anak gitu, kayak mereka 14 Terus, tahun tapi anjir. yang lebih yang concern aku adalah gimana kayak anak 14 tahun terus tiba-tiba tanpa mempelajari itu dublar. Anaknya 12. Iya, kayak lahirin tiap kayak tahun beranak. Itu sebenarnya beban sih kalau buat gue ya, beban mental. Kenapa? Karena gue pertama belum pernah dijelasin soal itu dan gue dipaksa untuk mengalami itu gitu. Ngerti gak sih kayak itu konsep yang susah diterima sebenarnya. Maksudnya kan umur 14 juga lu belum tahu diri lu sendiri tuh siapa gitu. Iya, aku aja gue 14 tahun masih nonton Doraemon sama gue sampai sekarang juga gue belum tahu diri gue siapa. Kau curhat. Iya, tapi kayak gitu, cuma kayak ya gitulah. Kayaknya ini emang lingkaran setan yang udah lama terjadi dan some generation emang harus break through it aja gitu loh. Emang di kita sih sebenarnya di saat era generasi udah globalize gitu. Ya paling kayak tadi sih mulai dari kecil ya dikenalin dulu anatominya seperti apa, bedanya cewek sama cowok itu apa secara fisik. Terus ya bertahap sih, terus konsen nggak sekedar kita ngajarin cewek kamu jangan mau ya digini-giniin sama cowok, tapi kita juga ngajarin cowok kamu treat cewek tuh dengan respect bla 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 kayak gitu sih. Jadi kita harus treat cewek sama cowok tuh sama gitu, jangan yang kayak kamu cewek jangan mau diajak sama cowok, jangan pakai baju gini ya. Kita kenapa nggak educate cowok ya untuk respect cewek gitu. Dan sering kali juga ini cowok-cowok nih, gue tahu banget kayak zaman SMP bercandaannya ya sorry ya, maksud gue mungkin mereka nganggapnya lucu, cuma gue kadang-kadang nganggapnya kasihan gitu loh. Soalnya teman-teman gue pas dikerjain kayak gitu ada aja yang nangis, kayak dicubit lah tiba-tiba, terus kayak disepak apa segala macam kayak gitu-gitu. Itu kan sebenarnya kayak wah, menurut gue nggak sopan kayak gitu. Dan gue akan mengedukasi anak gue kalau dek, biji tuh sakit kalau dicubit, jangan kayak gitu sih, lebih ke gitu. Terus sama ini sih, gue pengen ngajarin anak-anak gue sex education. Kenapa? Gue takut dia apa-apain sih sebenarnya. Ya siapa tahu nanti ada abang-abang kue cucur, terus kayak dipegang-pegang dia diem aja, kayak kasihan kan. Itu by the way gue ngalamin sendiri. Terus kayak abang-abang kue cucur gue dan gue ada di situ. Terus dia kayak dong kayak gitu. Abang kue cucurnya ke anak kecil, terus anak kecilnya diem aja, terus ibunya datang, abangnya masih kayak gitu, ibunya juga diem aja, terus gue kayak ibunya kayak cuma ketawa. Iya, cuma kayak gitu. Gue takut. Ya gue juga prihatin sih itu, tahu kalau misalnya kayak di Jakarta juga masih ya, kalau misalnya gue lagi lewat gang gitu, terus anak-anak kecil tuh masih pakai singlet berkeliaran. Itu sebenarnya ya gimana ya, agak susah sih di Indonesia tuh kayak biasa kayak gitu. Cuman gue ngelihatnya itu bisa jadi dinikmati orang lain secara nggak konsen gitu. Ya pada akhirnya emang kalau dia diapa-apain soalnya bukan dia sih, cuma tetap aja. But like ya itu sih pentingnya awareness sex education, nggak cuman di remaja atau anaknya, tapi juga di orang tuanya. Karena orang tua tanggung jawab orang tua. Kayak anak kecil. Iya sih, maksudnya kayak anak kecil di sini tuh kayak dibiarin aja pakai senjata sama sempak jalan-jalan di luar. Iya sih, itu nggak boleh ya. Karena mana ada tahu orang niat. Pedofil. Sama ini sih sebenarnya jorok aja. Maksud gue nggak menutup kemungkinan dia kayak keputihan dari kecil, nggak tahu ya. Iya, kotor kan, kayak gitu, kotoran masuk ke vaginanya, kayak gitu. Jadi gitu, kalau pendapat kita buat pentingnya seks edukasi dari dini atau saat menginjak mau remaja gitu kali ya. Nah kalau buat kalian, menurut kalian tuh seks edukasi tuh penting gak sih? Terus kalau bisa dari umur berapa?
dan juga kira-kira penyampaiannya yang baik tuh seperti apa gitu. Dan pengalaman kalian dulu kayak gimana sih? Mungkin kalian kan pasti ini beda-beda nih. Kayak aku lahir di tahun yang beda sama Dila. Aku nggak nyebut ya. Lah di tahun yang beda juga sama Dimas. Tiba-tiba gitu. pada kaget. Kirain. Ya beda. Satu tahun beda juga beda Beda kan. tahun. Jadi beda generasi, beda. Udah beda perlakuannya generasi juga. ya. Enggak sama ya. Gue masih milenial juga. Ini kenapa jadi gitu? Ya, jadi kak waktu kalian dulu tuh kalian dapat sex education dari mana sih? Mungkin kan kita beda-beda umurnya, beda-beda generasinya, mungkin bisa beda juga kalian dapat sex educationnya dari mana, exposure-nya dari mana? Ya gitu, guys, penting. Jangan sampai jadi pelaku, apalagi jadi korban. Jadi dua-duanya deh. Dan dua-duanya. Kita tanggung jawab kita kalau misalnya kalian punya anak, punya adik, punya sepupu, atau mungkin nggak harus yang lebih muda ya, sepantaran juga kalian punya teman yang kira-kira perlu di edukasi, ya why not kalau misalnya kalian penonton setia Asmara Jangan Podcast gitu pada pinternya. Jangan lupa video ini buat di like, di komen tentang apapun, curhat juga boleh, dan share ke teman-teman kalian. Follow juga IG-nya Asmaraku di Asmaraku_ID. Dah. Signing out. Next video, dadah. SMP. Dia rumah. SMP, TK. Kan naik motor. Gue yang naik motor. Oh dia lagi jalan kaki. Iya, kita lagi ngomong serius kenapa jadi lama. Lo nggak pernah kena begal tete.